Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudhihuli ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyan binurihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nawaitu ta'alim wa ta'alim wa ifada wa istifada wa hatha ala tamassu bi kitabi wa sunnati rasulullah wa bi marajah kutub qala al-mu'allif Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki al-Sani rahimahullah nafa'ana bi 'ilmihi fil darin amin wa qawlihi thubutul bisyarah bil jannah li akhir hadhihi al-ummah kama thabatat li awwaliha. Ada kabar gembira yang ditetapkan dengan surganya Allah untuk umat terakhir daripada umat ini, ya, generasi akhir, sebagaimana surga itu juga ditetapkan untuk generasi awalnya. Ja'a fil hadits an Abi Umamah al-Bahili annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung, kata Rasulullah, siapa beruntung? Bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Siapa yang melihat Nabi? Generasi para sahabat. Para sahabat ngelihat Nabi gak? Makanya dinamakan sahabat karena melihat Nabi dan beriman kepada Nabi. Kalau melihat Nabi namun tidak beriman disebut sahabat? Tidak. Tidak disebut sahabat Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab disebut sahabat ya? Enggak, ya. Yang disebut sahabat Nabi yang melihat Nabi kemudian dia itu juga beriman kepada Rasulullah di masa Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang beriman sama Nabi namun belum pernah melihat Nabi, disebut apa? Hidup di zaman Nabi, dia beriman sama Nabi tapi nggak sempat melihat Nabi Muhammad, disebutnya apa? Disebutnya para tabi'in. Apa? Para tabi'in. Ya, makanya kita sering bacakan tabi'in, ya kan? Wa tabi'it tabi'in. Tabi'in itu generasi setelahnya, ya. Beruntung orang yang melihatku, kata Nabi Muhammad, dan juga dia beriman kepadaku. Wa tuba. Wa tuba. Wa tuba, sampai 7 kali Nabi mengatakan tuba, beruntung, beruntung, beruntung 7 kali. Liman lam yarani wa amana bi, bagi orang yang dia belum pernah melihatku tapi dia beriman kepadaku. Ini kita udah pernah belum melihat Nabi Muhammad? Belum pernah, ya. Kita lahir 1414 abad setelah Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Sekarang tahun 1400 berapa? Ya, 1400-an Hijriah, 14 abad setelah Nabi Muhammad SAW ya, berdakwah di Mekah, menyebarkan Islam. Ya, sekarang kita baru ada di muka bumi ini. Kita belum pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan kita belajar ilmunya Nabi Muhammad. Kita mempelajari akhlaknya Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, beruntung, 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 beruntung sampai 7 kali. Yang dia belum pernah melihatku tapi dia beriman kepadaku. Akhrajahu Ahmad wal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari fi Tarikh wa Ibn Hibban wal Hakim bilafadz tuba liman ra'ani wa amana bi marrah. Wa tuba liman lam yarani wa amana bi sab'a marrat, gitu ya.
wa sahahul Hakim wa tu'aqqiba lakin lahu syahid min hadits Anas inda Ahmad. Jadi luar biasa nih periwayatnya. Hadis ini kuat ya, hadis ini kuat. Dan kita beruntung, itu kabar gembira dari Nabi Muhammad. Wa rawa at-Tayalisi wa Abdun bin Humaid an Ibni Umar qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah ditanya. Faqila, dikatakan ara'aita man amana bika wa lam yaraka wa saddaqaka wa lam yaraka. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Ada orang beriman kepadamu namun belum sempat melihatmu. Dia percaya kepadamu namun belum pernah melihatmu. Qala ulaika ikhwani. Ulaika ma'i, kata Rasulullah. Mereka itu saudara-saudaraku. Mereka itu bersamaku. Tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman amana bi wa lam yarani thalatha marrat. Kata Rasulullah, beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Sayyidina Abu Bakar beruntung melihat Nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid bin Thabit, para sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya, mereka melihat Nabi kemudian mereka beriman kepada Rasulullah. Beruntung. Kemudian Nabi mengatakan beruntung 3 kali orang yang beriman kepadaku namun belum pernah melihatku. 3 kali Nabi mengatakan beruntung. Yang mengatakan Rasulullah ya. Kita ini orang yang beruntung. Belum pernah melihat Nabi, memang belum pernah, tapi kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa at-Tabarani birijal thiqat wal Hakim an Abdullah bin Busr marfu'an. Tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman ra'ani man ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani wa tuba lahum wa husnu ma'ab. Beruntung ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqat, yang kuat ya, yang adil. Beruntung bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Siapa tadi? Para sahabat. Melihatku, kata Nabi Muhammad, dan beriman kepadaku. Siapa? Para sahabat. Wa tuba liman ra'a man ra'ani. Beruntung orang yang melihat orang yang beriman kepadaku. Siapa mereka? Para tabi'in. Ya, jadi para tabi'in, disebut para tabi'in itu yang dia itu melihat orang yang beriman sama Nabi Muhammad, yaitu para sahabat. Para sahabat. Tabi'in sebutannya. Contoh, Nabi Muhammad, ya, sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Kemudian Rasulullah meninggal, ya kan? Setelah itu ada orang yang baru lahir, kemudian dia besar melihat Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar pernah melihat Nabi dan beriman sama Nabi, disebutnya apa tadi? Sahabat. Ada orang yang baru lahir, besar, dewasa melihat siapa? Sayyidina Abu Bakar. Bahkan belajar sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disebutnya mereka siapa? Tabi'in. Tabi'in. Beruntung juga kata Nabi Muhammad. Wa tuba liman ra'a man ra'ani. Dan beruntung bagi orang yang dia itu melihat orang yang melihatku. Para tabi'in. Nah, di bawahnya ada orang baru lahir, ya. Dia nggak hidup di zaman sahabat, dia nggak melihat sahabat Nabi, karena para sahabat sudah meninggal dunia. Ya. Berarti itu generasi para apa tadi? Para tabi'in. Orang yang melihat sahabat disebutnya para tabi'in. Yang melihat tabi'in disebutnya apa? Tabi'it tabi'in. Apa? Tabi'it tabi'in. Orang yang melihat tabi'in disebutnya tabi'it tabi'in. Gitu. Beruntung bagi mereka dan tempat kembali yang paling baik buat mereka ya. Wa jaa fi hadis akhrajahu Ahmad bin Hibban ziyadah wa hiya annahu su'ila sallallahu alaihi wasallam wa ma tuba. Lihat. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin wa Ibnu Hibban ziyadah, ada tambahan. Ada tambahan di situ.
bahwasannya Nabi Muhammad itu ditanya, tuba itu apa sih? Tuba itu apa? Maka di sini dikatakan faqala syajaratun fil jannah. Tuba itu adalah pohon di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza thabata fadlul iman bihi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran li hadhil ummah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ada kabar gembira, beruntung bagi orang yang beriman baik di awal generasi Islam ataupun kita yang hidup di akhir-akhir daripada generasi Islam ini, ya. Sedikit lagi. Thabatat bil ittifaq afdhaliyah asrihi sallallahu alaihi wasallam wa yadul ala dzalika ma jaa fi sahihain wa ghairuhuma khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia kata Nabi Muhammad adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Zaman Nabi siapa? Yang hidup di zaman Nabi siapa? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelahnya siapa? Para tabi'in. Ya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup di zaman setelah para tabi'in disebutnya apa? Tabi'in. Terus lagi setelahnya, berarti zaman yang terbaik zaman Nabi. Makin lama makin menurun. Ya. Kita lihat zaman kita sekarang dengan zaman orang tua kita, lebih parah mana? Lebih parah zaman kita. Anak-anak kita nanti lebih parah mana sama zaman kita? Anak-anak kita. Makanya persiapkan anak-anak kita di zaman yang mereka akan hadapi nanti. Kalian tahu disebutkan nanti bahwasannya termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat, ada orang yang berzina di tengah jalan, lalu dikatakan, minggir sebentar dong, Anda mau lewat. Anda pernah sampaikan gak itu? Berarti itu zaman rusak banget apa enggak itu? Rusak banget. Kalau zaman sekarang misalnya ada yang berzinah di tengah jalan, kira-kira geger gak satu kampung? Geger. Yang berdiri di belakang biar gak ngalangin. Yang ngantuk langsung diri ya. Nah, kalau udah hilang ngantuknya duduk lagi. Geger gak satu kampung? Geger. Ya. Geger satu kampung. Tapi di zaman itu, ya, orang-orang itu saking sudah terbiasanya, banyaknya orang-orang yang berzina, saking udah terbiasanya, sampai-sampai orang yang zina di tengah jalan cuman dibilangin, minggiran dong dikit, Anda mau lewat. Itu orang yang ngomong, minggiran dong. Seharusnya diapain kalau ada orang yang zina? Bisa dipukulin ya, bisa di penjara, bisa ditangkap. Tapi saking rusaknya di zaman itu, dia cuman bisa ngomong apa? Minggiran dong sedikit, Anda mau leh. Itu orang yang ngomong, itu orang yang paling soleh di zaman itu. Orang yang tingkatan baiknya itu sangat luar biasa. Cuman ngomong apa? Minggiran. Minggir dong sedikit. Bayangin betapa rusaknya zaman itu. Mendekati hari kiamat, semakin rusak daripada generasi zaman. Maka dari itu yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita itu menguatkan apa? Iman. Menguatkan apa? Iman. Iman kita dikuatkan dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama kita tahu ini yang wajib, ini yang haram. Dengan ilmu agama kita tahu, ini yang dilarang nih, nggak boleh. Ini yang wajib. Ini tata caranya ibadah begini. Kita tahu dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama, keimanan kita akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ulama berkata, al-maksud bidzalika asrus sahabah, yang dimaksud adalah zaman sahabat. Wa muddatuhum minal bi'tsah 120 sanah. Nah ini. Nabi itu diutus umur berapa?
40 tahun. Meninggal umur 63. Berarti berapa tahun? 23 tahun. Nah, zaman sahabat itu dari umur Nabi 40 tahun 120 tahun setelahnya. Paham gak nih? Berarti 120 tahun setelah Nabi diutus. Ya. Nabi meninggal umur 63. Ya, 63. Berarti berapa tahun setelah Nabi meninggal? 40 tambah 120 berapa? 106 dikurang 23. 160 dikurang 23. 137. Berarti setelah Nabi meninggal 137 tahun setelahnya itu disebut zaman sahabat. Audunaha atau kurang dari itu biqalil sedikit au fawqaha biqalil alal khilafi wafati akhir sahabah mautan Abi Tufail, atau bisa kurang bisa lebih. Pokoknya 120 tahun setelah Nabi diutus. Ya. Atau bisa kurang bisa lebih, ya. Karena ada perbedaan pendapat tentang kematian sahabat, kewafatan sahabat yang paling akhir meninggal. Siapa sahabat yang paling akhir meninggal? Yang namanya Abu Tufail. Ingat-ingat tuh. Sahabat yang terakhir meninggal namanya Abu Tufail. Tatkala akhir sahabat meninggal, berarti kan habis tuh. Enggak ada yang melihat sahabat, enggak ada yang melihat apa namanya? Berarti tinggal para tabi'in yang melihat para sahabat, orang yang beriman sama Nabi. Kemudian yang dimaksud orang yang setelahnya lagi setelah sahabat adalah mereka disebut para tabi'in. Berapa tahun para tabi'in itu masanya? Sab'in au thamanina sana in u'tubira min sanah mi'ah. Ya. Sekitar 70 atau 80 tahun masa tabi'in itu. Ya. Kalau dihitung daripada 100 tahun setelahnya. Kemudian setelahnya para tabi'in sekitar 50 tahun sampai Ishrin wa mi'atain 220 tahun. 220 tahun. Jadi itu masa tuh. Masa para tabi'in. Wa hadza yadullu ala anna awwal hadhil ummah afdal min kulli man ya'ti ba'dah. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang generasi awal para sahabat itu lebih utama daripada orang yang setelahnya. Makanya kalau ditanya orang yang paling afdol, yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya setelah Nabi Muhammad daripada umatnya Nabi Muhammad siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling utama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Coba. Ada yang bisa jawab? Kalau kita cerita tentang Sayyidina Abu Bakar itu cerita yang paling indah udah. Sayyidina Abu Bakar itu memiliki anak yang bernama siapa? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah? Istri Nabi Muhammad. Berarti Sayyidina Abu Bakar siapanya Nabi? Mertua. Mertuanya Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ada sesuatu dengan istri beliau Sayyidah Aisyah. Di dalam rumah tangga ada sesuatu persoalan. Datang ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, tolong jadi penengah. Ya, jadi apa? Penengah. Jadi penengah. Akhirnya di situ ada persoalan sehingga Sayyidina Abu Bakar marah sama Sayyidah Aisyah, hampir mau mau digampar, mau dipukul, sehingga Sayyidah Aisyah itu berlindung di belakang Nabi Muhammad. Pertikaian selesai. Ya, pertikaian atau persoalan yang terjadi antara Nabi dengan Sayyidah Aisyah selesai karena Sayyidah Aisyah langsung berlindung di belakang Nabi Muhammad. Ya, karena takut terkena dipukul sama ayahnya, kayak gitu. Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad, siapa yang nemenin hijrahnya Nabi? Tahu hijrah gak? Hijrah dari Mekah ke Madinah.
yang ceritanya Nabi dikepung sama orang-orang kafir, pengen dibunuh, lalu yang menggantikan tempat tidurnya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Para sahabat itu ada yang udah hijrah duluan, jalan duluan. Beberapa kelompok beberapa kali udah jalan duluan. Nabi terakhir jalannya. Ya, pemimpin ya. Yang padahal seharusnya pemimpin gimana? Biasanya cari aman nggak kalau zaman sekarang pemimpin? Oh, ana cari aman, ana mau hijrah duluan ah. Nanti ana sendiri dibunuh lagi ya. Ini enggak, Nabi Muhammad hijrah paling akhir. Ya, sahabat-sahabat sebagian besar sudah hijrah duluan kemana? Ke Madinah. Ingat ya, hijrah itu tatkala sahabat itu mendapat tekanan di Mekah. Ada yang mereka itu dengan keluarganya ditekan, ekonominya ditekan, baik ada yang disiksa, banyak yang disiksa kan. Bahkan Rasulullah sendiri pengen dibunuh. Kemudian yang nemenin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah itu siapa? Sayyidina Abu Bakar, yang berjalan ke Madinah, kemudian singgah di goa apa namanya? Goa Sur. Kalau goa yang Nabi dapat wahyu namanya goa Hira. Kalau goa tempat singgahnya Nabi waktu hijrah itu namanya goa apa? Goa Sur. Ya, Nabi ada di Goa Sur waktu itu. Nabi masuk Goa Sur, orang kafir ngejar tuh. Yang Nabi baca surat Yasin itu, tiba-tiba keluar dari rumahnya orang kafir nggak tahu. Ya. Tiba-tiba pas mereka sadar, loh, kok ada debu di kepala mereka. Ya. Mereka cek, masuk ke kamar, ternyata yang tidur bukan Rasulullah, tapi siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka mengejar ya. Ada yang ahli jejak itu, membaca jejak dalam padang pasir kan, kalau jalan ada tandanya kan. Oh ini jejak ini baru diinjak jam sekian, ada tuh ahlinya. Dikejar sampailah mereka itu mengejar Nabi Muhammad sampai di Goa Sur. Akhirnya mereka sampai di Goa Sur, tiba-tiba di pintu daripada goa tersebut ada apa? Ada laba-laba. Oh ini nggak mungkin kalau masuk sini. Kalau masuk sini otomatis sarang laba-labanya rusak. Ada yang mereka naik ke atas loh. Ada burung apa? Burung dara. Lagi ngeremin telurnya. Ada anaknya. Kalau seandainya lewat atas sini bakalan terbang nggak? Akhirnya mereka nggak masuk gua. Padahal di dalam gua ada siapa? Ada Nabi Muhammad sama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diselamatkan dengan makhluk Allah yang berupa apa? Laba-laba. Makanya laba-laba termasuk hewan mungkin yang nggak dianjurkan untuk dibunuh, kecuali kayak cicak itu dianjurin untuk dibunuh, tapi tidak menyiksa ya. Ada hewan-hewan yang nggak boleh dibunuh, nggak dianjurkan, seperti kodok, karena kodok itu dulu pernah membantu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar, namun nggak apa-apa kan? Nah di situ ada kodok, dia itu menyemburkan air untuk memadamkan api yang besar pada saat itu. Kira-kira kalau kodok niupin air ke api yang besar ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Tapi sebab usahanya dia membantu Nabi Ibrahim, Allah muliakan, keturunannya mulia, nggak boleh dibunuh. Sebaliknya cicak niup-niup supaya apinya makin besar, karena nenek moyangnya dulu bantu orang-orang kafir buat membantu dibakarnya Nabi Ibrahim, sampai keturunannya sekarang dianjurin untuk dia apa? Bunuh. Jadi kalau ada cicak ente ambil, banting, bisa dapat pahala ya. Tapi jangan cari-cari cicak, kita memburu cicak yuk. Jangan, ngabisin waktu itu. Pahala banyak ya, bisa baca Quran yang dapat pahala. Ini enggak, ini saya mau jadi pemburu cicak itu. Jangan. Kalau ada dan kebetulan nggak apa-apa, kita kayak gitu. Namun pada akhirnya Nabi Ibrahim itu
selamat kan, bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadi apinya itu dingin dan menyelamatkan, dingin dan menyelamatkan. Ada dingin yang nggak menyelamatkan. Orang kedinginan di kutub utara misalnya, saking dinginnya bisa meninggal nggak? Bardan wassalaman, dingin dan menyelamatkan. Nah, kisah Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam Gua Tsur. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar melihat ada lubang-lubang di gua ini, disobek bajunya, ya ditutupin lubangnya tersebut. Habis bajunya, tinggal pakaian yang menutup auratnya. Aurat laki-laki dari mana? Pusar ke lutut. Ya. Ini nggak cukup, sehingga ditutup dengan satu kaki. Ya. Satu kaki tersebut ternyata ada apa? Ada ular. Ya, digigit Sayyidina Abu Bakar ular. Ya. Sehingga di situ Rasulullah lagi tidur. Ya. Nabi Muhammad lagi apa? Lagi tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lihat ya, betapa nikmatnya Sayyidina Abu Bakar mandang wajah Nabi dari dekat. Berdua sama Rasulullah. Wajah yang paling indah yang Allah ciptakan wajah siapa? Nabi Muhammad. Ya. Keringatnya Nabi Muhammad wangi luar biasa. Ya, indah wajahnya, bercahaya bagaikan bulan purnama. Sayyidina Abu Bakar berdua di mana? Tuh di Gua Hira. Nikmat ya. Padahal lagi dikejar musuh, pengen dibunuh, tapi nikmat karena bersama Nabi Muhammad. Kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, sesulit apapun nikmat hidupnya. Tapi kalau kita jauh dari Nabi Muhammad, seenak apapun gelisah hidupnya. Akhirnya digigit kakinya Sayyidina Abu Bakar, menahan rasa sakit. Rasulullah lagi tidur, Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar nggak mau ganggu Nabi Muhammad, ditahan rasa sakitnya. Tahan, ular yang gigit bukan nyamuk. Kalau kita kan nyamuk, nyamuk aja kita udah keganggu. Ini ular yang gigit, ular. Sampai pada akhirnya meneteslah daripada mungkin keringatnya Sayyidina Abu Bakar yang membuat Nabi Muhammad itu saking menahan rasa sakit, Sayyidina Nabi Muhammad itu bangun. Ditanya, kenapa wahai Sayyidina Abu Bakar? Pas dikasih tahu bahwasanya kakinya digigit ular. Lalu dikasih air liurnya Nabi, langsung sembuh. Langsung sembuh. Dikasih apa? Air liurnya Nabi Muhammad. Coba kasih air liurnya Ian. Hanya sembuh malah nambah ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ulama juga mengatakan itu ular udah nunggu-nunggu. Ular tahu ada nabi yang bakalan singgah di goa apa? Udah nunggu-nunggu nih. Pengen ngelihat wajahnya nabi yang katanya indah, akhlaknya indah, sempurna daripada penciptaannya. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dalam keadaan paling sempurna. Tiba-tiba ditutupin kaki. Ini ular udah nunggu pengen ngelihat Nabi. Ular pengen ngelihat Nabi. Ditutupin sama Sayyidina Abu Bakar, digigit. Maksud ular pengen ngelihat Nabi, ditutupin. Gitu. Maksud Sayyidina Abu Bakar ingin melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas ya, Sayyidina Abu Bakar itu menjadi sahabat yang paling mulia. Kalau seandainya keimanan manusia seluruh dunia ini, banyak gak orang Islam di dunia, ditimbang keimanannya, lalu ditimbang dibandingkan dengan keimanan Sayyidina Abu Bakar, yang lebih menang siapa? Keimanan Sayyidina Abu Bakar. Karena saking cintanya sama Nabi Muhammad. Suatu hari pulang perang, habis apa? Perang. Sayyidina Abu Bakar izin sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah saya izin, mau ngapain? Mau makan, mau memenuhi hajat di rumah. Diizinin sama Nabi Muhammad. Kemudian sampai di rumah, disambut sama istrinya, dihidangkan makanan yang lezat ya.
Pas mau makan, mau ngendok, langsung dihentakkan sendoknya, langsung dihentakkan suapannya, bergegas menuju Nabi Muhammad. Wahai Abu Bakar, seperti ini kamu memenuhi hajatmu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, ya, seandainya aku tunda untuk datang ke tempat ini dan tadi makanan yang udah sampai ke mulutku aku makan, ya, aku mungkin bisa gila karena saking rindunya kepada engkau ya Rasulullah. Tuh, cintanya Sayyidina Abu Bakar. Habis perang sama Nabi, pulang, ya, mau makan nih, ingat Nabi. Ini kalau dimakan ini Sayyidina Abu Bakar bisa gila. Saking apa? Rindunya. Ada gak zaman sekarang yang cintanya begitu? Nggak ada. Ya. Cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Nggak mau sedikit pun hilang pandangannya dari Nabi Muhammad. Pengen ngelihat Nabi Muhammad terus. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu dikatakan sampai hatinya itu hangus dengan kerinduan, ya. Terbakar kan dengan saking rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yadullu anna awwalaha itu wa dhahaba Abu Umar bin Abdul Bar annahu qad yakunu fi man yati ba'da sahaba afdal mimman kana fi jumlati sahaba. Ja'an Umar bin Al-Khattab qala kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala atadruna ayyul khalqi afdal imanan. Aku duduk jalisan. Aku duduk di dekat Nabi Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, kata siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar duduk di dekat Nabi. Lalu ditanya sama Rasulullah, kamu tahu gak makhluk apa yang paling afdol keimanannya? Apa jawabannya? Makhluk Allah banyak gak? Ada malaikat, ada jin, manusia, ada hewan. Mana yang paling afdol keimanannya? Maka Sayyidina Umar menjawab, malaikatnya Allah. Qala wa hukka lahum, kata Rasulullah, iya mereka berhak, karena para malaikat ada yang maksiat gak? Gak ada. Mereka ibadah terus hidupnya. Malaikat diciptakan sama Allah suruh ruku terus, nggak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat makan minum nggak? Kalau kita manusia masih makan minum, buang hajat, ke kamar mandi. Tapi malaikatnya Allah tidak. Mereka ibadah terus kepada Allah. Maka kata Rasulullah, ya mereka berhak. Tapi yang lain ada gak? Qulna al-anbiya. Pak Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, ada ya Rasulullah. Yang paling afdol imannya adalah para nabi. Qala huqqala wa huqqalahum, mereka berhak. Bal ghairuhum, coba yang lain. Maka Rasulullah mengatakan afdalul khalqi imanan. Yang paling afdal, yang paling utama imannya adalah qaumun fi aslabir rijal, ada kelompok yang ada di tulang sulbi laki-laki. Kalian ini lahir dari tulang sulbi ayah-ayah kalian. Ya, manusia itu diciptakan melalui proses perkawinan antara ayah dan ibu. Kemudian seorang ayah itu, ya, kita ini berasal dari air yang dikatakan mungkin bisa dibilang menjijikan. Apa itu? Air mani. Yang mana air mani ini dari seorang ayah. Kemudian prosesnya dengan seorang ibu dan lain sebagainya. Nah, air mani laki-laki itu berada di tulang sulbi. Makanya di sini disebutkan ada kelompok yang di tulang sulbi laki-laki. Maksudnya apa? Calon anak, ya. Atau telah lahir seorang anak yang lahir, yang mana asal prosesnya dari tulang sulbi seorang ayah. Mereka beriman kepadaku walam yarauni. Mereka iman kepadaku namun belum pernah melihatku. Fahum afdalul khalqi imanan. Mereka lebih afdol imannya. Tuh lihat.
Ya, kita ada di tulang sulbi ayah kita, kita lahir. Kita udah lihat Nabi belum? Belum. Tapi kita beriman sama Nabi Muhammad. Mereka afdolul khalqi imanan. Kalau sahabat melihat Nabi Muhammad beriman, wajar gak? Wajar. Oh, orang Nabi Muhammad ya, ditantang sama orang kafir, suruh belah bulan. Nabi panggil bulan dibelah kanan kiri. Siapa yang gak beriman dengan keajaiban yang dahsyat itu? Ya, pasti banyak yang beriman, tapi juga banyak sahabat yang orang-orang kafir yang tidak beriman sama Nabi Muhammad. Melihat wajah indahnya Nabi, tutur katanya, akhlaknya, banyak yang beriman? Banyak. Seharusnya banyak yang beriman, dan banyak yang beriman sama Nabi Muhammad. Para sahabat banyak. Ini kok ada orang yang kagak ngelihat Nabi, belum pernah melihat Nabi, hidup setelah zaman Nabi, tapi beriman sama Rasulullah. Hebat gak nih? Hebat gitu. Oh, saya cinta sama Nabi Muhammad. Kamu udah pernah melihat belum? Belum. Hebat gak nih orang? Hebat. Ada orang cinta sama Laila. Kenapa cinta sama Laila? Ya karena dia cantik, karena dia indah matanya, karena dia mancung hidungnya misalnya. Wajar gak? Wajar. Tapi ini kita cinta sama Nabi Muhammad, beriman sama Nabi Muhammad, tapi kita belum pernah melihat wajahnya. Ini yang lebih hebat. Belum pernah melihat Nabi, ya, namun beriman dan cinta kepada Nabi Muhammad. Wajah aydan an Abi Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah. Ya, Abu Ubaidah nih bin Al-Jarrah. Sekarang itu ada namanya juru bicaranya pasukan Al-Qassam dari Hamas di Palestina, namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kalau udah ngomong, oh, Israel ketakutan ya, pada takut semua. Yang dikagumi zaman sekarang ini juru bicaranya Al-Qassam itu, yaitu namanya Abu Ubaidah. Ini sahabat dulu ada namanya Abu Ubaidah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ahadun khairun minna aslamna ma'ak wa jahadna ma'ak. Ada gak orang yang lebih baik dari kami, ya, masuk Islamnya dan jihadnya bersamamu? Qala wa jahadna ma'ak aslamna ma'ak. Ada gak orang yang lebih baik dari kami? Kami masuk Islam bersamamu. Maksudnya masuk Islam di tangan Nabi Muhammad, ya. Kami berjihad, berperang bersamamu. Ada gak yang lebih baik dari kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni. Ada mereka sekelompok orang, yakununa min ba'dikum, mereka ada setelah kalian, mereka beriman namun belum pernah melihatku. Wa nahnu la nuhibbu an nata'arrad ila al-khilaf al-jari bainal ulama fi qadiyati taswiya baina awal hadhihi al-umma wa akhirah fi fadlil a'mal, ghairu anna dhalika la yamna'una min al-qawl bi anna musyahadah Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatihi la ya'diluha syai'. Ini kabar gembira untuk umat yang datang setelah Nabi Muhammad, maksudnya umat yang datang setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Namun tetap, ya, bahwasannya para sahabat paling afdol. Kenapa? Tahu gak kenapa? Karena mereka melihat Nabi, ya, melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam ilmu hadis kan ada sanad tuh. Fulan dapat hadis dari fulan, fulan dapat hadis dari tabi'in, tabi'in dapat hadis dari sahabat. Nah, kalau ada sahabat yang kagak diketahui namanya, nggak disebutkan di dalam sanad itu udah pasti diterima sama ulama hadis. Karena sahabat itu dihukumi udul, adil semua. Karena mereka melihat Nabi Muhammad. Jangankan ngelihat langsung, mimpi Nabi Muhammad tuh orang soleh bukan? Orang soleh, ya, siapa misalkan di sini ada yang mimpi Nabi Muhammad, itu luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Itu baru mimpi. Gimana sahabat yang melihat langsung Nabi Muhammad? Ya, maka dari itu memang
ini kabar gembira, namun ya, ulama itu menjelaskan keutamaan para sahabat, amal mereka luar biasa ya. Jangankan itu, kalau dibandingkan dengan amal mereka yaitu melihat Nabi, kita nggak ada apa-apanya ya, nggak ada apa-apa. Makanya ada seorang tabi'in yang luar biasa hebat mengatakan debu yang menempel ya, di sendalnya para sahabat lebih baik daripadaku. Ini seorang tabi'in hebat, ibadahnya luar biasa, orang soleh, mengatakan debu yang menempel di sendalnya para sahabat lebih baik daripada amalan yang aku lakukan ya. Saking mulianya para sahabat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya